Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Amira dalam program Usahando seputar usaha dan info. Nah, teman-teman pemirsa semua yang ada di rumah, teman-teman pernah lihat tidak ada olahan dan juga misalnya ini ikan bandeng atau ikan bolu yang diolah menjadi ikan goreng misalnya, atau misalnya juga di palu mara. Nah, itu kan cara yang biasa ya untuk ikan bolu. Sekarang kita akan menyaksikan olahan yang unik dari ikan bandeng atau ikan bolu. Penasaran seperti apa olahannya? Simak tayangan berikut ini. Berdirinya CV Ayas Mandiri dimulai pada tahun 2019. Saya memulai usaha dengan suami saya dengan bermodalkan Rp300.000. Adapun produk awal yang kami buat yaitu ini bandeng cabut duri original yang isi 3. Kemudian berikutnya tahun ke tahun kami berinovasi dengan mengembangkan beberapa produk, diantaranya yaitu bandeng presto. Kemudian ada bandeng cabut duri marinasi isi 2. Bandeng cabut duri marinasi isi 2 yaitu bandeng yang sudah dicabut durinya, kemudian diberi bumbu rempah-rempah, kemudian dikemas dalam bentuk seperti ini. Jadi nama Ayas Mandiri itu kami ambil yaitu nama anak pertama kami yaitu Muhammad Ayas Multazam. Jadi kami masukkan di nama usaha kami. Kemudian mengapa kami mengambil produk olahan bandeng? Pada waktu suami saya kuliah, dia kuliah di Semarang, di mana di sana terkenal dengan bandeng Juwana. Nah, kemudian dia kembali di Sultra, dia melihat peluang dagang di sini karena belum ada yang membuka usaha seperti ini, maka dari situ kami terinspirasi untuk membuat olahan bandeng. Ya, adapun yang bekerja di CV Ayas Mandiri pada awal mula berdirinya yaitu saya bersama suami. Kemudian dengan berkembangnya usaha ini, permintaan orderan juga sudah mulai bertambah. Kami sudah tidak mampu untuk menghandle berdua, jadinya kami menggunakan jasa karyawan. Adapun karyawan yang kami pekerjakan adalah tetangga-tetangga di sekitar rumah. Kami memakai sistem kekeluargaan, jadi pekerjaannya itu kami tidak menggaji per bulan, tetapi mereka bekerja sesuai target dan kami bayar sesuai target. Kemudian di sini bekerjanya tidak menggunakan jam khusus, tetapi setelah ibu-ibu ini selesai pekerjaan rumahnya, setelah mengantar anaknya ke sekolah, kemudian datang ke tempat kami untuk bekerja. Perkembangannya saat ini sudah pada awalnya kan kami menjual itu dari door to door, kemudian yang mengantar juga suami saya. Sekarang perkembangannya itu sudah mulai masuk di swalayan-swalayan, mulai masuk di hotel, di rumah makan, kemudian sudah masuk juga di berbagai macam marketplace. Kemudian nama fanspage-nya itu Ayas Mandiri dan Instagramnya itu Ayas_Mandiri 99. Kemudian kami juga punya website yaitu www.ayasmandiri.com. Iya, baik untuk pemirsa TVRI yang berminat dengan olahan kami, yaitu olahan bandeng, kami tidak hanya menyediakan olahan frozen, tetapi juga ada produk kering. Bagi pemirsa yang berminat bisa menghubungi kami di nomor WA 0853 9899 6178.
Kemudian kami juga punya Instagram yaitu ayas_mandiri99 dan kami juga punya fanspage yaitu Ayas Mandiri. Nikmat sejak dari mata. Kamu bandeng aja, jangan bandel ya. Pemirsa di rumah pasti pernah lihat dan juga menggunakan mungkin baju-baju tenunan atau baju-baju sentuhan dan juga mungkin lihat di putri-putrian ya atau mungkin di acara adat. Nah, kali ini ada satu tempat pembuatan kain tenun yang unik banget. Ada pernak-perniknya. Nah, seperti apa kira-kira? Simak tayangan berikut ini. Berawal dari tahun 2012, kenapa saya mengambil kata Raisa Craft, karena anak saya bernama Raisa Dewi Febrianti, anak kedua saya yaitu perempuan. Dan dari tahun 2012 itu sebenarnya produk saya itu produk kerajinan dari tenun tolaki, tenun buton, pokoknya produk khas dari Sulawesi Tenggara sendiri. Modal awal dari Raisa Craft sendiri itu awalnya modalnya 5 juta. Tapi itu sebenarnya berawal dari bikin-bikin sesuatu yang mungkin saya bisa pakai sendiri. Dan kemudian berkembang jadi bisa bukan cuman bikin dari kerajinan dari tenun saja, tapi bisa bikin dari baju, terus horden juga. Tapi untuk sekarang ini beberapa tahun ini, beberapa belakangan ini saya menggeluti di tenun saja, tenun Sulawesi Tenggara, yaitu berbentuk tas atau baju outer. Tenun tolaki, tenun buton, juga ada bucket hat. Dan untuk sekarang ini sih sebenarnya produk yang dominan yang banyak diminati itu yaitu tas-tas handbag, terus ada tas lempang juga atau tas-tas make up. Terus pasarannya sebenarnya pasarannya lebih ke remaja, dewasa sama orang tua sih sebenarnya, karena mereka lebih membutuhkan produk-produk untuk menyimpan barang-barang mereka seperti alat-alat make up. Kenapa saya memilih tenun? Berawal dari coba-coba sih sebenarnya, bikin-bikin produk tadinya buat saya sendiri, buat pribadi sama keluarga dari tenun, tapi ternyata peminatnya banyak. Kenapa harus tenun? Karena itu tadi, karena tenun itu menurut saya masih langka untuk dibuat sesuatu jadi souvenir. Untuk display sendiri sebenarnya produk tenun saya, produk handmade dari kain tenun saya itu kebanyakan sih saya buat tapi sesuai dengan pesanan customer. Paling kalau saya bikin, paling ada beberapa displaynya di rumah atau ada saya titip di toko oleh-oleh juga. Tapi memang sih kebanyakan mereka customer saya memesan lebih banyak, jadi memang stoknya saya tidak terlalu banyak saya siapkan gitu. Selain dari tenun-tenun, saya buat berupa tas atau bucket hat juga outer. Salah satunya juga ini saya buat bunga botol, dan ini alhamdulillah juga kalau untuk home decor di rumah atau di kafe-kafe atau di tempat-tempat yang menurut customer saya menarik, mereka biasa memesan dari ini juga. Ini sebenarnya botol bekas, gak usah saya sebut merek ya, ini botol bekas, tapi alhamdulillah di tangan saya sulap jadi sesuatu yang menarik dan jadinya
tulisan home. Tapi sebenarnya bisa juga di custom, bisa nama pribadi atau nama kafenya teman-teman atau rumah makannya teman-teman dengan dipercantik sama bunga plastik ini tentunya. Ini juga salah satu produk saya yang sangat-sangat banyak peminatnya, alhamdulillah. Karena saya suka buat ini, biasa tidak disangka-sangka saya buat selusin, malah orang beli lebih dari selusin, malah memesan lagi. Ini namanya scrunchies atau ikat rambut. Dan ini sebenarnya orang berpikir simple cara buatnya ataukah gampang bisa dibeli di pasar atau di mana. Tapi jangan salah, produk saya ini sudah bermerek dan nggak ada samanya. Jadi dan alhamdulillah juga ini tidak bikin pusing kepala kalau yang para perempuan yang make gitu. Jadi kalau mau memesan ini ya boleh sama saya ya. Ini produknya sudah ada Raisa Craft. Jadi buat teman-teman semua yang pingin memesan secara langsung atau secara pribadi produk dari Raisa Craft, karena produk saya itu handmade dan custom tentunya, bisa follow Instagram saya Raisa_craft_souvenir atau sosial media saya di Facebook juga ada Andri Parojai, dan jangan lupa juga hubungi nomor telepon atau WA saya 0853 4269 4941. Pemirsa, pasti sering dari kita semua ini yang laundry baju, jilbab. Seperti saya ini selalu pasti laundry jilbab ya. Laundry baju itu pasti 1 kali 1 minggu ya, sering sekali. Nah, biasanya kan kita laundry barang-barang seperti itu ya. Nah, kali ini kita bisa laundry sepatu dan juga tas. Luar biasa ya. Jadi seperti apa sih tempat laundrynya? Kita bisa laundry tas dan sepatu ini. Simak berikut ini. Untuk proses kuasnya sendiri itu harus pelan-pelan agar tidak mengenai bagian sol sepatu. Jadi seperti inilah hasilnya untuk sepatu yang sudah di-repaint. Untuk kalian yang mempunyai sepatu pudar, silahkan datang ke store kami. Dijamin tidak bakalan misal. Kalau saya di sini sebagai cleaning di bagian sepatu, langsung kita mulai saja. Ini saya mengambil sabun. Pertama-tama kalau bagian cleaning sepatu itu kita cuci di solnya dulu. Usahakan jangan ada bagian yang terlewat, karena nanti akan tidak bagus hasilnya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, ini kita lap.
Oke. Nah, untuk sole sama body itu beda sikatnya. Kalau ini untuk sole, yang ini untuk body. Airnya juga beda. Oke. Oke. Kalau sudah kita lap. Ini perbedaan setelah dicuci dan sebelum dicuci. Selain cuci sepatu, di sini kami juga bisa perbaiki tas. Contohnya seperti ini, pemirsa. Nah, ini tas yang baru masuk dan mau dicuci, terus diperbaiki kepala resnya. Berhubung ini sudah diperbaiki, ini tinggal dicuci. Tuh. Selain res yang diperbaiki, kami juga bisa repaint tas sama proses pengupasannya. Jangan lupa pemirsa yang mau cuci sepatu dan perbaiki tas maupun repaint, jangan lupa datang ke Win Laundry. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di segmen konsultasi UMKM bersama Kak Adi sebagai konsultan PLUT KUMKM Kota Kendari. Oke, jadi Kak Adi, kan kita sudah ngobrol-ngobrol kemarin ya. Nah, Kak Adi, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana caranya kita bisa promosikan usahanya kita itu di sosial media, Kak Adi. Kira-kira tips dari Kak Adi itu seperti apa? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Oke. Jadi kalau kalau kita di dunia kuliner khususnya, memang promosi itu sangat penting karena aset utama kita dalam berdagang atau dalam berniaga ya memang adalah digital. Nah, digital inilah yang menjadi modal utama kita atau modal bagi pelaku usaha yang ada di luar sana menjadi modal utama. Nah, gimana sih caranya untuk kita memanfaatkan sosial media dalam mempromosikan produk kita? Yang pertama ada beberapa yang ditawarkan oleh kita, termasuk Facebook, kemudian Instagram, WA Bisnis, kemudian ada marketplace, kemudian website, kemudian jejaring sosial. Ini bisa kita gunakan menjadi solusi buat usaha kita dalam mempromosikan produk-produk teman-teman sekalian. Nah, dalam fanpage sendiri atau dalam Facebook sendiri, kita bisa menggunakan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan dengan cara organik. Dan yang kedua, bisa juga yang berbayar, tergantung kita. Nah, karena kebetulan kita ini adalah sebagai pelaku usaha pemula semua atau belum memiliki modal khusus untuk promosi, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman sekalian, dengan komunitas, dengan media, pendidikan, kemudian dengan pelaku-pelaku UMKM lainnya yang nanti lagi lebih bagus lagi kalau misalkan kita mengklasterkan usaha kita.
oh ini usaha apa sih? Nah, kita klasterkan. Setelah itu kita berkomunitas, saling mempromosikan produknya teman-teman secara organik. Nah, itulah nanti menjadi modal kita di dalam digital untuk saling membantu dalam berpromosi secara sosial media seperti itu. Oke, Kak Adi, kira-kira ada jika perbedaan antara kita mempromosikan produk kita di Facebook, di Instagram, dan website? Kira-kira kalau ada itu apa itu, Kak? Perbedaan antara Instagram, Facebook, dan juga website? Jadi tadi yang saya sudah katakan di awal, ketika kita menggunakan sosial media, yang pertama ada pilihannya adalah kita maunya sosial media ini organik atau yang berbayar. Nah, karena ini pertanyaannya adalah pembeda dari ketiga sosial media ini. Jadi kalau Instagram itu lebih banyak mengarah pada gambar-gambar yang menarik. Nah, gimana sih caranya kita berkolaborasi? Karena kita kan biasa ada konsultan itu yang menawarkan jasa untuk bagaimana memberikan yang lebih menarik pada tampilan Instagram kita. Nah, kalau misalkan memang kita tidak punya budget ke situ, nah itulah gunanya tadi yang saya katakan, berkomunitas, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Mungkin si A tahu ini, boleh dong diajarin. Si B tahu ini, boleh dong diajarin. Nah, itu mungkin yang harus dilakukan ketika kita belum memiliki budget untuk memang memporsikan produk kita dalam berpromosi yang berbayar. Nah, sementara kalau yang Facebook itu, kita juga bisa melakukan organik sama juga dengan yang fanspage-nya atau yang berbayarnya. Nah, kalau yang tidak berbayar, coba kita masuk di marketplace-nya Facebook itu ada. Situ boleh kita yang paling inti adalah ketika kita bersosial media di Facebook, kita melihat jam-jamnya, jam-jam orang beraktivitas. Karena ketika misalkan kita mengupload kemudian timingnya tidak tepat, maka itu akan tertimbun dengan postingan-postingan pengguna sosial media lainnya gitu. Jadi bisa jadi kalau misalkan memang belum terlalu mau riset, boleh coba riset dari jam-jam berapa. Karena saya pernah mencoba di jam-jam sibuk, kemudian jam-jam ini orang lagi nyantai nih, itu beda like-nya sama dengan orang yang komen. Itu sangat berbeda sekali. Sama dengan ketertarikan atau ketertarikan dari konten yang kita buat. Kalau konten itu menarik, pasti orang selalu membagikan, kemudian like dan komen. Nah, kita butuh komunitas, kita butuh teman-teman, kita butuh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Kita saling memberikan promosi. Gimana caranya? Contoh misalkan, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman UMKM lainnya ketika saya mengisi acara di beberapa tempat. Kita misalkan ada 10 orang nih. Di hari pertama siapa sih yang kita mau promosikan? Nah, sama-samalah kita membagikan postingan-postingan itu. Itu pasti akan berbeda ketika kita hanya mengirim sendiri, gitu. Itu sih. Tapi yang paling asik untuk saat ini itu mainnya di TikTok. TikTok itu bisa langsung 3. Bisa ke WA, itu dia langsung sekaligus 3 sosmed bisa. WA, Instagram, dengan Facebook. Dia bisa langsung terkonek. Nah, kemudian TikTok ini sekarang untuk rekan pengiriman ya istilahnya, atau dropshippernya, itu banyak yang bekerja sama dengan pengiriman-pengiriman yang murah. Nah, ini yang banyak biasa orang tertarik bermain TikTok seperti itu. Wah, berarti banyak sekali ya Pak Adi untuk platform yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk saat ini. Jadi untuk tips selanjutnya itu kolaborasi ya Pak, betul? Jadi kolaborasi itu sangat penting untuk menunjang
promosi sesama UMKM atau sesama pelaku usaha seperti itu ya Pak. Jadi itulah tadi tips dan trik dari Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Adi atas tipsnya yang sangat bermanfaat untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara. Dan jangan lupa terus saksikan program Usahando selanjutnya. Terima kasih Pak Adi.